Dahulu kala, kerajaan Inggris berdiri megah dengan Raja Uther Pendragon sebagai pemimpinnya. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan muncul sosok penyihir jahat bernama Mordred. Ia datang bukan dengan pasukan biasa, melainkan dengan gajah perang raksasa setinggi menara, lengkap dengan sihir api yang bisa membakar apa saja. Beteng Camelot dikepung pasukan Uther hampir runtuh, semua orang ketakutan hingga sang raja sendiri turun tangan. Dengan gagah berani, Uther menghunus pedang legendaris Excalibur. Pedang itu bukan pedang biasa, tapi pusaka yang memberi kekuatan luar biasa bagi siapapun yang menguasainya. Uther naik ke punggung gajah raksasa, menembus api, menantang Mordred langsung. Pertarungan berlangsung singkat tapi dahsyat. Dengan satu tebasan Excalibur, Mordred tumbang, pasukannya kacau, dan perang pun berakhir. Semua orang bersorak mengira kedamaian akhirnya kembali. Tapi mereka salah, bahaya sebenarnya justru datang dari dalam istana, dari darah dagingnya sendiri. Adik Uther, Vortigern, diam-diam menyimpan ambisi. Ia haus kekuasaan, tak peduli keluarga, tak peduli rakyat. Yang ia inginkan hanyalah tahta. Demi mencapai itu, ia melakukan perjanjian terlarang dengan makhluk laut iblis yang disebut Sirens. Sebagai tumbal, istrinya sendiri ia korbankan. Dari pengorbanan itu lahirlah kekuatan gelap, kesatria iblis, sosok perkasa yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan itu, Vortigern melancarkan kudeta. Malam itu istana terbakar, prajurit setia dibantai, teriakan bergema di seluruh Camelot. Uther berusaha menyelamatkan keluarganya. Ia menuntun istri dan anak kecil Arthur keluar dari istana yang dilelap api. Namun mereka dikejar. Dalam keputusasaan, Uther menaruh Arthur kecil di sebuah perahu, berharap ia bisa hanyut dan selamat. Tak lama kemudian sang ratu terbunuh. Uther pun bertarung sampai titik darah penghabisan melawan kesatria iblis. Sebelum tewas, ia menancapkan Excalibur ke tubuhnya sendiri. Seketika ia berubah menjadi batu dan pedang itu ikut tersembunyi bersamanya. Vortigern gagal mendapatkan pusaka itu. Sementara itu Arthur kecil hanyut terbawa arus. Ia kehilangan keluarga, kehilangan tahta, dan kehilangan semua yang ia miliki. Arthur akhirnya terdampar di Londinium, bukan di istana, bukan di rumah bangsawan, melainkan di rumah bordil. Di sanalah ia tumbuh besar. Sejak kecil ia terbiasa dengan kerasnya hidup jalanan, bekerja kasar, bertarung di arena bawah tanah, dipalak preman, bahkan disiksa. Tapi semua itu justru menempannya. Sedikit demi sedikit Arthur belajar bertahan, membalas, lalu menguasai. Dari seorang bocah lemah, ia tumbuh jadi pemimpin jalanan yang disegani. Semua orang di lingkungannya tahu Arthur bukan orang biasa, tapi meski begitu, ia sendiri tidak pernah menyadari siapa dirinya sebenarnya. Malam-malamnya sering dihantui mimpi buruk, suara ibunya, wajah ayahnya, dan sosok misterius bersirah hitam. Tapi setiap kali terbangun, ia mengira itu hanya mimpi aneh, bukan ingatan masa lalu. Sementara itu, Vortigern masih memerintah dengan tirani. Ia membangun menara sihir raksasa untuk memperkuat kekuasaannya. Tapi sesuatu terjadi, sungai dekat menara surut, dan dari dasar sungai muncullah sebuah pedang yang tertancap di batu. Semua orang tahu pedang itu Excalibur. Vortigern sadar hanya keturunan Uther yang bisa mencabutnya. Maka ia memaksa semua pemuda di kerajaan mencoba menarik pedang itu. Right, give it a tug. Left foot, right foot, collect your brand. Dan pada suatu hari giliran Arthur tiba. Awalnya ia menganggap remeh. Ia pegang pedang itu, menariknya seadanya. Tapi tiba-tiba tanah pun bergetar. Cahaya menyilaukan muncul dan Excalibur tercabut dengan mudah dari batu.
Tubuh Arthur langsung terhuyung, pingsan karena tak kuasa menahan energi pedang itu. Arthur dibawa menghadap Vortigern, sang raja tiran, akhirnya tahu bahwa keponakannya masih hidup. Ia tersenyum puas sekaligus takut. Jika Arthur benar-benar menguasai Excalibur, tak ada yang bisa menghentikannya. Vortigern mencoba meyakinkan Arthur tentang asal-usulnya, tapi Arthur menolak mentah-mentah. Baginya ia bukan raja, bukan pewaris tahta, hanya anak jalanan yang besar di Londinium. Maka Vortigern membuat keputusan Arthur harus dieksekusi di depan rakyat. Hari itu ribuan orang berkumpul menanti momen eksekusi. Arthur dipaksa berlutut, kepalanya siap dipenggal. You're born king. This man cannot be allowed Tapi to tepat sebelum pedang Algojo jatuh, keajaiban terjadi. Burung-burung berterbangan, kuda-kuda panik, dan sihir menyelimuti lapangan. Ternyata sekelompok pemberontak dipimpin Sir Barder dan dibantu seorang penyihir wanita utusan Merlin berhasil menyelamatkan Arthur. Arthur dibawa ke persembunyian mereka. Di sana semua orang memandangnya dengan harapan. Mereka yakin Arthur adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Vortigern. Tapi Arthur menolak. Ia tak peduli tahta, ia tak peduli legenda. Baginya, ia sudah nyaman dengan hidupnya di jalanan. Namun penyihir wanita itu tahu Arthur belum menghadapi ketakutannya sendiri. Maka Arthur dibawa ke tanah kegelapan. Di sana ia melihat bayangan masa lalu yang terkubur dalam. Ia melihat ayahnya, ibunya, dan kebenaran bahwa kesatria iblis yang membunuh keluarganya tak lain adalah Vortigern sendiri. Kebenaran itu menghancurkannya. Arthur pingsan, tubuhnya menolak kenyataan. Tapi penyihir itu berbisik, selama kau dikuasai rasa takut, kau tak akan pernah menguasai Excalibur. Seiring waktu, Arthur mulai menerima kenyataan. Ia kembali ke pemberontak dan perlawanan pun dimulai. Mereka menyerang kapal suplai, membakar gedung kerajaan, membebaskan rakyat yang diperbudak. Rakyat kecil mulai bangkit, suara perlawanan menggema. Namun perjuangan itu tidak tanpa korban. Banyak yang gugur, termasuk Leigh, sahabat sekaligus mentor Arthur sejak kecil. Kematian Leigh menjadi titik balik. Dari sana, Arthur sadar ia tidak bisa lagi lari dari takdirnya. Dengan tekad baru, Arthur mengangkat Excalibur. Kali ini ia benar-benar menguasai pedang itu. Dalam satu ayunan, puluhan musuh tumbang. Semua orang yang menyaksikan tahu sang raja sejati akhirnya bangkit. Vortigern panik, ia kembali mendatangi Sirens. Kali ini mengorbankan putri kandungnya sendiri. Dari pengorbanan itu ia mendapatkan kekuatan penuh kesatria iblis. Arthur bersama para pemberontak menyerbu istana. Pertempuran besar pecah. Pasukan kerajaan tumbang di hadapan kekuatan Excalibur. Arthur akhirnya menembus jalan hingga ke menara sihir tempat Vortigern menunggu. Di sana duel terakhir dimulai. Vortigern dengan sirah iblisnya melawan Arthur dengan Excalibur. Awalnya Arthur kewalahan, pukulan demi pukulan membuatnya jatuh, nyaris kalah. Tapi saat terakhir ia teringat ayahnya, Uther Pendragon, yang rela mati demi menyelamatkannya. Kenangan itu memberi Arthur kekuatan. Ia bangkit menggenggam Excalibur erat-erat, lalu menebas Vortigern habis-habisan. Hingga akhirnya dengan satu tusukan terakhir, ia mengakhiri tirani pamannya itu. I am here now because of you. Menara sihir runtuh, Vortigern lenyap dan Inggris pun bebas.
Arthur kembali sebagai pahlawan. Ia diangkat menjadi Raja Inggris yang sah. Di istananya yang baru, ia membentuk meja bundar, tempat semua kesatria dan penasihat duduk sejajar tanpa perbedaan. Dari seorang anak jalanan di Londinium, Arthur kini menjadi raja legendaris. Perjalanannya membuktikan satu hal, asal-usul tidak menentukan masa depan. Yang membuat seseorang jadi besar adalah keberanian untuk menghadapi ketakutannya sendiri.